Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan saya Kak Zikri dalam Eskul Animasi dan Coding. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar dan mempelajari penggunaan fungsi if ataupun jika maka. Jadi contohnya itu, jika lapar maka makan, jika haus maka minum. Dan waktu minggu lalu kita sudah menerapkannya pada sprite balon. Jika balon itu ditekan, maka dia akan berubah warna. Oke, semoga masih ingat ya terkait pembelajaran minggu lalu, dan jangan sampai lupa karena itu penting sekali, logika. Sesuai minggu lalu, kakak sudah janji pada adik semua, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengedit sprite ataupun karakter, atau juga kita mengedit custom dari sprite atau dari karakter tersebut. Lalu cara menambahkan sesuatu pada karakter tersebut. Dan penasaran? Oke, langsung saja di sini kita buka aplikasi Scratch 2.0 offline. Caranya double klik. Apabila sudah di double klik, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi untuk materi pertemuan kali ini kita akan bermain dengan karakter kepiting. Kalau kemarin kita sudah menggunakan balon, dan sekarang kita gunakan kepiting karena kita akan membuat dancing crab atau yang artinya kepiting bergoyang. Langsung saja seperti biasa, di sini kita hapus dulu karakter kucing ini. Caranya klik kanan pada keyboardnya atau pada mouse-nya, lalu delete. Oke, sudah terhapus ya. Oke, langsung saja kita tambahkan new sprite. Di sini di pointer yang kakak gerakan, klik. Karena di sini kita ingin menggunakan karakter kepiting ataupun sprite kepiting, maka kita cari nih kepiting. Berarti kepiting masuk kategori apa? Animal, fantasi, atau people? Oke, animal ya. Animal kita klik. Lalu kita pilih kepiting ini nih, crab. Caranya tinggal klik. Nah, otomatis apabila sudah ada kotak yang garis biru ini, maka dia sudah terpilih. Selanjutnya kita klik OK saja. Oke, apabila sudah, maka akan masuk ke backdrop sini ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian custom ya adik-adik. Custom itu berada di menu ini nih. Yang paling atas, custom, tinggal diklik. Nah, ini kan custom nih, di sini ada dua custom ya. Maka dari itu kita pilih salah satu, mau yang atas atau yang bawah nih yang dipakai. Oke, kakak mau menggunakan yang bawah, berarti yang atas kita hapus ya. Caranya tinggal klik yang icon silang ini atau X. Klik. Oke, berarti sudah dipilih yang kedua ini. Biasakan sebelum mengedit itu menduplikat dulu, jadi digandakan lah intinya. Tujuannya itu untuk apa sih kak? Jadi apabila hasil editingnya nggak sesuai dengan harapan, kita bisa memakai yang aslinya. Ini namanya backup atau istilahnya itu cadangan dari desain kita. Lalu caranya kita duplikat saja karakter kepiting ini, klik kanan di mouse ataupun di keyboardnya, di tabnya, lalu duplikat. Di sini kita membutuhkan 4 duplikat. Duplikat lagi, lalu klik kanan, duplikat lagi, klik kanan, duplikat lagi, sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai ya 5. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama ini nanti kita akan buat ekspresi si kepiting itu. Tapi di sini kakak akan memperkenalkan dulu terkait di sini fungsi-fungsi menu yang ada di pojok kanan ini. Nah, di sini dari atas ada namanya set posisi nih. Set custom ataupun untuk mengatur posisi dari kepitingnya. Oke. Nanti adik-adik bisa sesuaikan. Nah, jadi mau di garis mana nih, garis lurus atau garis, nanti sesuaikan saja. Oke.
Lalu selanjutnya di sini ada panel select. Jadi gunanya itu untuk menggerakkan ataupun memindahkan karakter kepiting ini. Oke, sebentar, di sini kakak perbesar dulu karakter kepiting ini biar kelihatan jelas. Caranya ini ya, di yang pointer kakak gerakin ini. Ini yang icon plus ini tinggal diklik. Nah, otomatis dia akan bertambah besar ukurannya. Lalu di panel yang kedua di sini ada reset. Nah, reset ini untuk apa sih, Kak? Nah, jadi reset ini sebagai ini ya, untuk mengubah bentuk dari kepiting ini atau karakter lain. Coba zoom dulu. Kan di sini ada banyak sekali ya titik-titik ini ya. Nah, ini kita bisa tarik nih. Bisa tarik ke bawah, bisa tarik ke atas, atau ke atas lagi, ke bawah lagi. Nah, ini bisa kita rubah bentuknya sesuai dengan. Nah, misalkan kakak ingin rubah berupa bentuk gigi nih. Gigi bukan sih? Ya, intinya kita mainkan saja ini. Lalu kita juga bisa rubah tangannya mau seperti apa. Nah, mau dikeluarkan lagi ataupun seperti apa itu nanti sesuaikan saja. Yang penting ini hanya contoh saja biar adik-adik paham. Oke. Nanti apabila sudah dirubah maka otomatis di backdrop sini yang di kiri kita perbesar dulu. Nah, dia juga akan berubah tampilannya sesuai dengan yang kita buat. Paham sampai sini? Paham ya? Mudah ya? Nah, kelihatan di sini kan jadi gambarnya pun menyesuaikan dengan yang dirubah oleh kita. Apabila ingin mengembalikan lagi ke posisi semula ataupun ke posisi awal, caranya di sini nih, klik undo, klik lagi, klik. Nah, otomatis dia akan kembali ke settingan awal. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya di sini yang ketiga ya. Oh, sorry, yang keempat berarti ada pensil. Pensil ini kegunaannya untuk apa sih, Kak? Ya, bisa kita gunakan sebagai untuk menulis ataupun lainnya ya. Misalkan di sini kita coba gambar apa ya? Ini gambar rumput. Misalkan ini rumput bukan sih? Ya, ini hanya contoh saja. Misalkan gambar seperti ini. Nah, intinya nanti di backdropnya juga akan muncul hasil gambar yang kita buat. Sama seperti sebelumnya, cara ingin menghapusnya klik undo saja. Udah ya. Ini nih, undo. Ada redo, ada undo. Kalau redo mengembalikan lagi, mengembalikan ke yang sudah kita buat, lalu undo merubahnya lagi ke settingan awal yang seperti ini. Paham ya? Lalu adik-adik di sini ada line atau garis ya. Garis ini fungsinya untuk apa sih, Kak? Ya banyak banget fungsi untuk garis, misalkan untuk membuat sebuah kerangka ataupun membuat garis lurus. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, kan di sini bisa putar 360 derajat. Nah, kalau misalkan adik-adik, kalau misalkan ingin membuat garis lurus, caranya itu misalkan garis lurus ke atas ataupun ke samping, caranya di keyboardnya sambil tekan shift ya. Shift. Nah, lalu garis lurus nih. Tekan shift nih di keyboardnya, tombol shift, nanti dia akan lurus. Lalu misalkan ingin menambahkannya ke bawah, shift. Nah, ini seperti ini fungsi dari garis ke samping kanan. Nah. Oke, sampai sini paham? Jadi kalau misalkan ingin membuat garis lurus, caranya tadi diklik tombol shift yang ada di keyboard, lalu arahkan pointernya. Seperti pada sebelumnya, jika ingin menghapus ataupun merubah ke bentuk semula, kita klik undo saja. Oke. Next di sini, kita ini lagi, ini belum dikembalikan. Di sini ada rectangle atau bisa untuk membuat kotak nih. Nah,
Di sini kan setiap kali kita ingin membuat kotak atau persegi, adik-adik, di sini nih lihat di pointer yang kakak gerakin, ini ada dua pilihan, dua opsi. Yang pertama ada kotak yang kosong nih. Kita klik kotak yang kosong. Ini yang kiri klik, lalu pointernya arahkan di sini. Tinggal diklik. Nah, otomatis di sini akan membuat sebuah bentuk kotak ataupun persegi yang tengahnya itu kosong ya. Lalu di sini Kak, garis ini untuk apa sih Kak nih? Nah, ini garis ini kegunaannya untuk ini ya, untuk ketebalan garis nih. Kalau misalkan ada ingin tebal, maka tarik ke kanan. Jika ingin tipis, tinggal tarik lagi ke kiri. Oke, paham ya? Lalu di sini ada kotak yang berwarna hitam nih. Ini itu berarti kotak ataupun persegi yang tengahnya itu ada isi. Jadi ini ada warnanya ya. Nah, ini nanti adik-adik sesuaikan saja dengan kebutuhan. Adik-adik mau menggunakan kotak yang mana nanti ketika membuat animasi. Kotak yang ada isinya atau yang kosong seperti ini. Oke, lalu ingin mengembalikannya, klik undo saja. Oke, undo ataupun bisa diklik di sini. Lalu ya ininya pointernya arahkan ke kotak ini. Lalu klik delete. Nah, ini nanti akan terhapus. Next, di sini ada ellipse ya untuk membuat lingkaran ataupun bulat. Sama seperti halnya persegi, di sini juga ada dua opsi atau dua pilihan. Yang pertama, ada bulat yang ya tengahnya itu kosong. Jadi tidak ada isinya. Lalu ini juga sama, ini kegunaannya untuk mengatur ketebalan si garisnya itu. Jika ditarik ke kanan, maka garisnya akan lebih tebal. Jika ditarik ke kiri, maka akan semakin menipis. Nah, nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan adik-adik. Next, di sini juga ada nih, di pointer yang kakak gerakin, ini ada lingkaran yang ada isinya nih. Ini lah kita klikan di sini. Nah, kan ini perbedaannya nih. Yang ini ada ya isinya yang kakak gerakin ini, dan ini tidak ada, ini kosong. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhan ketika ingin membuat animasi ataupun membuat game. Oke, paham ya? Kita klik kanan sebentar. Kita harus ini dulu ya, ke menu select ini agar karakter ini ke klik. Nah, lalu delete. Ini juga klik delete. Oke, paham ya? Lalu selanjutnya di sini ada panel teks. Dan ini kegunaannya untuk apa ya? Tentu untuk menambahkan sebuah teks ataupun tulisan biar kasih keterangan nih. Misalkan keterangannya ini apa ini? Gambar apa ini? Kepiting. Kita kasih nama kepiting. Biar jelas. Lalu sesuaikan posisinya mau di mana. Nah, nanti tinggal rapikan saja. Misalkan ini perkecil karakter ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini adalah ini ya, teks untuk menambahkan teks, nanti bisa terjemahan ataupun kasih nama dan lain sebagainya. Intinya untuk membuat tulisan. Lalu kita hapus saja. Ya, bisa di undo. Nah, oke. Next. Lalu di sini ada panel yang berbentuk ember yang miring. Nah, ini gunanya untuk apa nih? Nah, ini untuk warna. Jadi, jika ingin merubah warna dari kepiting ini, kita bisa nih. Kan di sini banyak sekali warna-warni ya. Nanti sesuaikan kepiting itu warnanya apa. Nah, misalkan di sini kakak kasih contoh, kan ini ada dua opsi nih. Hitam sama putih nih yang kakak. Nah, ini kalau yang hitam ini berarti warna dasarnya, warna utamanya. Sedangkan yang di belakangnya itu adalah gradasi warnanya. Misalkan sini kita pilih warna merah dan belakangnya warna biru. Oke, lalu kan di sini nih ada 4 warna yang pointer kakak gerakin ini. Nah, ini bisa nih kita klik
Lalu kita geser ke bagian tubuh mana yang ingin dirubah warnanya. Misalkan pointernya gerakin lalu klik. Nah, otomatis nanti dia akan berubah warnanya. Paham? Bisa ya? Lalu coba kita ingin rubah warna pakai warna ini nih yang posisi ke 1, 2, 3 nih. Klik. Lalu geser ke sini, ke bagian tangan nih. Kakak ingin rubah misalkan. Nah, nanti dia akan berubah warnanya. Lalu kita sesuaikan lagi, satu lagi. Pindahkan lagi ke sini. Nah, nanti warnanya akan berubah seperti ini. Oke? Sampai sini paham? Bisa ya? Next, selanjutnya di menu yang di panel yang terakhir maksudnya, di sini ada duplikat. Sudah jelas ya duplikat untuk apa? Ya, betul. Jadi untuk menggandakan ataupun membuat bentuk yang sama. Nah, kan ketika kita sudah menduplikat, kita hapus dulu di sini. Nah, ketika kita ingin mengklik duplikat nih, di sini otomatis ada tambahan lagi nih panelnya. Nah, di sini kan ada arah panah yang ke atas nih adik-adik, bisa dilihat. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini itu namanya layer ya. Jadi ibaratnya itu ini adalah posisi yang paling atas nih, karena layer itu berupa tumpukan desain. Nah, ini kan nanti kalau arah panah yang ke atas berarti dia posisinya paling depan, sedangkan yang ini yang arah panahnya ke bawah ini berarti si desainnya itu ada di tumpukan belakang ataupun bawah. Oke, paham ya? Kan misalkan kita nanti membuat sebuah desain, nanti kan duplikat pertama, duplikat kedua. Nah, berarti duplikat yang pertama itu ada di layer yang ke-1. Duplikat yang kedua itu ada di layer ke-2. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini juga adik-adik kita bisa ungroup nih. Kan di sini kan kepiting itu mempunyai beberapa bagian, misalkan dari tangan ataupun dari capitannya. Ini capitannya ada 2 kan, kiri kanan, lalu ada mata. Lalu ada tubuhnya di sini ya. Lalu di sini juga ada kaki. Nah, ini bisa nih kita bagian-bagian tubuh ini kita pisah-pisah nih. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya itu ini nih. Pointer yang Kakak gerakin ini kan ada bacaan ungroup. Kita klik. Nah, ini otomatis tadi sudah bisa merubah ataupun bisa menggeser-geser bagian-bagian tubuh agar terpisah nih. Coba nih kita klik. Nah, ketika diklik dia akan berpisah tangannya. Kenapa? Karena tadi kita di ungroup. Lalu kita pisahkan lagi nih bagian mata. Lalu mata kiri. Lalu ini. Nah, lalu ini kakinya kita geser. Kita geser. Geser lagi. Geser. Dan dia akan berpisah semua bentuknya. Nanti juga di backdrop sini dia akan menyesuaikan. Nah, ini adalah tadi adik-adik fungsi dari ungroup. Dia akan memisahkan bentuk tubuhnya ke beberapa bagian. Oke, bisa ya. Apabila ingin mengembalikannya, kita bisa undo saja di sini. 1, klik, 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 klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Oke ya, paham sampai sini? Jika ingin membuatnya bersatu lagi, kita blok nih karakter kepiting ini. Caranya klik, lalu geser sampai ke bawah sampai nanti ketutup blok. Nah, lalu di sini klik group. Nah, otomatis dia akan kembali bersatu nih. Buktinya ini bisa digerakin bersamaan. Oke, paham ya? Kalau belum paham, nanti bisa ulang-ulangi lagi sampai paham. Oke deh ya. Next adik-adik, karena ini panel sudah kakak jelasin dari yang paling atas sampai ke bawah, selanjutnya kita akan merubah membentuk dan membuat sebuah ekspresi dari si kepiting.
Oke, siap. Siap dong. Oke, adik-adik, langsung saja kita pilih custom pertama ya. Ini klik custom pertama di sini. Sudah. Pertama kita masukkan garis lurus nih. Ini line, klik, lalu atau di sini. Nah, ini kan warnanya biru. Bisa dirubah juga, misalkan kita warna hitam. Tapi ini hapus dulu aja, sebentar. Caranya select, terus klik ke bagian itunya. Kita rubah dulu warnanya hitam. Nah, oke, kita kembali ke line, lalu pastikan di posisi mana. Kira-kira buat ekspresi kepiting itu bagusnya di mana? Ya di tengah ya paling. Nah, seperti ini. Oke, ini custom pertama sudah. Lalu custom kedua. Custom kedua kita buat apa nih? Misalkan buat lingkaran. Ini kita pilih panel ellipse. Lalu pilih adik-adik lingkaran yang ada isinya nih ya, yang berwarna hitam ini, yang kakak gerakin pointernya, klik. Lalu kita buat di sini. Nah, kita buatnya seperti orang yang lagi apa ya, lagi membuka mulutnya selebar-lebarnya. Sudah ya. Custom pertama sudah, custom kedua sudah, custom ketiga kita buat kotak rectangle. Kita pilih kotaknya yang tengahnya kosong gini, karena ini ketebalan ya garisnya, tinggal kita sesuaikan di sini, tinggal ditarik ke kanan ataupun ke kiri. Kita ke kiri saja, perkecil terus. Nah, kan di sini ini kan bentuknya masih kotak ya. Nah, caranya jika ingin merubahnya itu kita gunakan ini nih adik-adik, fungsi reshape. Klik, lalu adik-adik tekan titik nih, ataupun buat titik baru, klik, otomatis dia akan membuat titik, ataupun nanti bisa adik-adik rubah nih, tinggal ditarik ke bawah, ke atas sorry, lalu ke bawah. Nah, dia akan menyesuaikan, karena titik-titik ini gunanya untuk merubah posisi. Nah, lalu kakak tarik ke bawah, misalkan ke sini. Lalu ini juga tarik ke sini. Nah, misalkan buatnya seperti ini. Tapi sesuaikan adik-adik mau seperti apa ekspresinya. Next, yang keempat. Oke, di custom keempat kita kasih ekspresi apa lagi nih? Oke, misalkan kita kasih ekspresi lidah yang sedang menjulur. Kita gunakan pensil, tarik garis, lalu buat lidah yang menjulur. Nah, seperti ini. Udah ya. Lalu di custom terakhir yang kelima kita buat ekspresi apa lagi nih? Oke, misalkan buat ekspresi senyum, kita gunakan pensil. Senyum itu berarti dari atas ke bawah. Oke, sebentar. Nah, seperti ini misal. Kalau kita tambahin lagi di sini. Nah, oke. Sudah ya, custom pertama sudah seperti ini. Kedua sudah, ketiga sudah, keempat sudah, dan kelima pun sudah. Next, adik-adik, selanjutnya di sini kita akan membuat program. Caranya beralih, karena di sini kita di menu custom, kita beralih ke menu script ataupun perintah ataupun coding. Nah, ini kita akan membuat programnya. Pertama, seperti biasa kita masukkan perintah event. Event ini digunakan ya untuk memulai ketika dijalankan programnya. Kita klik event, lalu pilih when green flag click, ketika bendera hijau diklik. Oke, sudah ya. Lalu untuk menggerakkan custom ini kita perlu apa nih? Perintah. Betul, next custom. Next custom ada di mana? Di motion. Apa di mana nih? Di looks. Oke, ada di looks ya. Next custom itu ada di look. Lalu kita pastekan di bawah when green flag click. Bentar, kakak perbesar dulu scriptnya biar kelihatan jelas sama adik-adik. Oke, jelas ya. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan looping
atau perulangan, karena kita akan menggunakannya nanti secara terus menerus nih. Nanti kan kita akan buat dancing crab, kan dia akan bergerak secara terus menerus. Kita klik forever, lalu kita pastekan di sini. Coba nih adik-adik, kita play dulu ya. Caranya biasa, tinggal diklik bendera hijau ini. Wow, kok kecepatan sih kak? Ya karena kita tidak kasih jeda untuk dia berhenti dulu. Maka dari itu kita membutuhkan apa? Ya betul, kita membutuhkan program wait ataupun program jeda ya, untuk kasih jeda agar tidak cepat. Oke, di sini kita membutuhkan perintah wait 1 second, tunggu ataupun jeda dulu 1 detik. Oke, kalau sudah coba kita play lagi. Nah, maka seperti ini ya, dia ada jeda 1 detik ketika mau berpindah ke ekspresi selanjutnya. Tapi masih hambar kan? Dia cuman merubah-merubah ekspresi tapi tanpa ada bunyi. Maka dari itu kita di sini adik-adik perlu menambahkan bunyi juga. Stop dulu, kita di sini aja di backdrop, kita klik nih di stack backdrop. Lalu adik-adik kita tambahkan ini dulu, event when grand flag click, kita pastikan di sini. Ini kita di script ini ya, di script backdrop, bukan di script crab. Di backdrop ataupun di latar belakang. Sudah? Lalu pilih perintah play sound. Nah, play sound ada di mana nih? Ya, ada di kategori sound. Lalu play sound kita pastikan di bawah sini. Sudah? Oke. Karena di sini kan di play sound itu cuman ada, coba kita play pop. Nah, dia kan hanya seperti ini saja ya. Suaranya kurang menarik juga. Maka dari itu di sini kita membutuhkan sound lainnya. Oke, cara menambahkan sound itu caranya gimana? Ya, ini kita beralih ke menu sound. Nah, di atas ini klik sound. Dari script tadi ke sound ya, ingat, jangan sampai lupa. Lalu di sini klik choose sound from library, masukkan sound dari perpustakaan, klik. Lalu adik-adik, jika ingin adik-adik mendengarkan beberapa sound ini yang banyak sekali, caranya gimana kak? Nah, ini adik-adik tinggal tekan nih ya bentuk segitiga ini, klik. Oke, nanti dia akan bunyi. Ini juga yang segitiganya kita klik ya, klik. Nah, oke, nanti sesuaikan saja adik-adik mau menggunakan sound yang mana yang cocok gitu ya. Karena di sini kita akan buat dancing crab, maka di sini kita gunakan yang di kategori musik loop aja nih. Lalu di sini kan banyak nih dance nih, ada dance snare, ada dance slow, dance music. Oke, di sini kita gunakan dance aja nih, yang ada dance snare. Klik. Ini tinggal dipilih, kita ini ya. Lalu oke. Nah, otomatis dia akan masuk ke sini nih. Sudah ada di sini. Lalu adik-adik kita kembali lagi ke script. Oke. Lalu kita ganti, kan di sini ada segitiga warna hitam ini. Kita klik, ganti yang kan sebelumnya pop jadi dance celebration. Dah. Kalau sudah, maka coba kita play. Nah, maka dia akan bunyi ya suaranya. Hey. Oke, karena di sini musiknya hanya 1 kali, maka dari itu kita membutuhkan apa nih? Betul, looping ya, yang ada di kontrol. Klik, kita pilih forever, lalu pastikan. Lalu stop dulu, coba kita play lagi. Lah, kok malah seperti ini kak suaranya? Seperti kaset yang rusak. Kenapa? Karena ini kan kita ada perintah ini nih, forever. Dan perintah play sound ini sebenarnya dia mulai ngeplay
ataupun menjalankan suara, nggak menunggu habis nih kalau yang play sound ini. Tapi dia itu langsung ke perintah berikutnya. Karena perintah berikutnya tidak ada, maka dia mengulanginya lagi ataupun nge-play lagi. Jadi yang satu belum jalan, belum selesai, dia malah play lagi. Jadi dia itu ngejalanin suaranya lagi tanpa dia kasih jeda. Makanya suaranya itu seperti tabrakan ataupun suara kaset kusut ya. Jadi solusinya gimana nih? Nah, solusinya itu kita harus mengulangi saat yang suara pertama ini dimainkan itu sudah selesai. Caranya itu di sini adik-adik kita kasih perintah ataupun kita rubah. Kan ini ada play sound ya, kita ganti bukan play sound tapi play sound until dawn nih. Yang ini nih. Kita ganti ke ini, ke perintah ini. Lalu ini kita buang. Kita ganti ke ini, ke play sound until dawn. Lalu ini kita buang saja ke sini. Nah, coba kita play. Kan tadi seperti kaset kusut ya. Coba kalau yang ini apakah beda? Nah, beda ya. Kalau yang sebelum itu ketika di play malah suaranya tidak jelas soundnya seperti kaset kusut. Nah, kalau ini dia jelas kedengarannya. Oke, beda kan ya antara yang pertama. Jadi perbedaannya. Jadi intinya itu yang play sound itu dia akan mengulangi terus menerus. Jadi dia tanpa peduli suaranya itu udah selesai atau belum. Sedangkan yang ini yang play sound until dawn ini yang kita gunakan sekarang, dia itu nanti akan mengulangi saat suara sound itu sudah selesai gitu. Oke. Jadi perbedaannya tahu ya. Jadi itulah until dawn. Oke, itulah until dawn. Jadi nunggu selesai dulu baru dia mengulangi kembali. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Karena di sini kita belum membuat ekspresi ataupun gerakan dance menari ataupun bergoyang, kita harus menambahkan script lagi nih adik-adik. Oke, caranya itu kita pindah ke script kepiting, klik. Sudah? Apabila sudah, selanjutnya di sini kita akan membuat gerakan. Oke. Kita masukkan kembali di sini adik-adik kategori event when grand play click. Lalu setelah itu kita masukkan perintah forever adik-adik nanti biar bergeraknya secara terus-menerus dan tiada henti. Lalu selanjutnya untuk bergerak kita membutuhkan apa nih? Oke, kita gunakan move. Kita pastikan di sini. Lalu selanjutnya untuk berputar ataupun menari-nari kita gunakan turn ataupun ini. Putaran ya. Coba kita play. Nah, kalau misalkan adik-adik ketika di play malah seperti ini, dia bergeraknya, stop dulu. Maka kita perlu membutuhkan program lain. Namanya itu apa sih kak? Nah, program lain itu namanya ada di kategori motion maksudnya ya. Kita pilih ini nih, set rotation style. Jadi gaya rotasinya mau seperti apa? Lalu pas tekan di sini. Lalu coba kan di sini kita sudah pilih ini ya. Ini sudah maksudnya sudah kepilih left right jadi kiri kanan. Coba kita play. Nah, dia akan bergeraknya ke kiri kanan. Kita stop dulu. Coba kita pilih lagi nih, kan di sini ada pilihan lain. Coba ini segitiga warna hitam ini kita klik. Coba pilih yang down rotate. Lalu play. Nah, dia pun akan berputar ataupun bergoyang bergerak. Kita matikan lagi. Lalu di sini ada
aileron ya. Coba kita pilih seperti apa. Nah, dia akan seperti semula di gerakannya. Maka dari itu di sini kita gunakan ini aja, gunakan yang ini adik-adik, yang mau yang left right boleh, yang down rotate juga boleh. Tapi di sini kakak menggunakan yang ini aja nih, down rotate. Kita down rotate ya, sorry. Lalu play. Wah, kok di atas juga posisinya. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan posisinya, nanti yang ada di tengah terus. Nanti bisa kita kasih perintah lagi. Tapi untuk sementara seperti ini dulu. Oke, sudah ya. Oke, karena buat kepiting sudah, ekspresi ini masih ada yang kurang nih. Apa nih yang kurang kira-kira? Kita ini nih kasih backdrop. Oh sorry, tapi sebelum backdrop, biar lebih seru lagi, kita tambahkan perintah ini nih yang ada di operator. Kita klik operator, lalu pilih pick random, lalu pas tekan di sini di move ya, di move. Sudah. Nah ini fungsinya untuk apa? Nah ini nanti fungsi dari pick random ini agar, coba kita play dulu. Nah, nanti kan dia akan bergerak dari kanan, lalu kita atur juga posisi nilainya 20. Nah, dia akan bergerak lebih cepat dan posisinya terus naik ke bawah. Nah, lalu misalkan ingin 30. Nah, 30 masuk ke ini. Nanti ada sesuaikan saja. Berapa ininya? Nanti jika ingin satu lagi, di sini kakak kasih ya. Stop. Nah, udah ya, paham sampai sini? Oke adik-adik, karena di sini ketika bergerak itu, ketika dia play itu dia kan malah si ini malah ketutup ini ya, ketutup. Maka dari itu kita perlu menambahkan perintah lain agar nanti pas di ujung-ujung atas, bawah, ataupun samping kiri, samping kanan, dia nanti tidak harus ketutupan nih karakternya ini. Oke, caranya itu gimana sih kak? Nah caranya itu di sini kita perlu program ini. Kita pilih di kategori motion, lalu if on edge bounce. Jadi ketika di tepi dia akan memantul ataupun dia akan terpental. Ini coba kita apply. Kan ketika dia ada di posisi tepi ataupun ujung, dia tidak akan ketutup nih dari tubuh si kepiting, dia akan memantul. Ini kegunaan dari fungsi if on edge bounce, dia akan memantul ketika berada di tepi, dia tidak akan menutup tubuh kepiting tersebut. Paham ya? Kita stop dulu. Lalu selanjutnya, karena di sini ketika di play dia posisinya mana aja, bukan ketika di stop lalu di play. Agar posisi si kepiting ini di tengah, gimana nih caranya? Masih ingat? Ya, kita perlu di sini go to X dan Y. Kita pilih yang ini go to X, Y, lalu pas tekan di sini. Lalu agar ada di derajatnya itu di posisi tengah, berarti derajatnya berapa nih adik-adik? Oke, derajatnya di sumbu 0 ya. Y juga sama di 0. Lalu coba kita play. Nah, oke, kita stop, play. Nah, di play dia juga ada di tengah posisinya. Coba kita perkecil dulu. Kita perkecil sering. Ya, perkecil udah seperti ini. Oke, coba kita play. Oke. Udah bergerak, bergoyang, dan ekspresinya juga berubah. Lalu kita matikan. Kan
Kan tadi ada yang masih kurang ya, backdrop ataupun latar belakang. Kepiting itu hidup di mana sih? Ya di laut ya. Maka dari itu kita pilih backdrop ataupun latar belakang. Adik-adik pilih backdrop. Sebentar. Scroll ke bawah, cari yang underwater nih. Klik. Ketika diklik ataupun dipilih, dia akan ini ya, akan muncul kotak yang garis ujungnya ini warna biru. Nah, ini berarti sudah kepilih. Lalu klik OK. Oke. Sudah berhasil, kepiting sudah ada di laut ceritanya nih. Oke. Kita play. Stop. Hey. Oke, sudah kita kasih backdrop, jadi kepitingnya tidak terlalu polos, jadi ada gambar ini, suasana dia di laut. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya? Oke, adik-adik, karena pertemuan kelima ini hanya seperti itu terkait dancing crab. Sudah kakak jelaskan dari awal, dari membuat custom, dari buat ekspresi, dari fungsi-fungsi panel ini. Adik-adik silakan ulangi lagi, jangan sampai lupa. Karena kenapa? Ketika lanjut di level selanjutnya pasti nanti akan lebih meningkat lagi materinya. Pada dari itu jangan sampai lupa ya, ingat-ingat terus fungsi-fungsi ini, fungsi-fungsi panel ini yang di kanan ini. Lalu script juga ini yang sudah kita gunakan, ingat-ingat lagi go to X, dan dia itu untuk apa ya, untuk posisi si karakter ini nanti posisinya mau di mana. Lalu tadi set rotation, jadi untuk membuat bentuk gayanya mau seperti apa. Lalu move untuk bergerak, pick random untuk membuat gerakan lebih ini, nanti ada yang lebih dekat cara geraknya ataupun jauh. Lalu turn untuk berputar, if on edge bounce, ini kegunaannya untuk ketika si karakter sudah ada di ujung maka dia akan memantul, dia tidak akan ketutupan tubuhnya. Lalu ada next custom untuk beralih ke custom berikutnya. Wait 1 second untuk kasih jeda. Oke, sampai sini paham ya? Oke adik-adik, jangan lupa ini ketika sudah dibuat seperti ini kita klik save file ya. Lalu save. Pastikan adik-adik menyimpannya di folder yang sama, di folder yang sudah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jangan dipisah-pisah, harus digabung biar nanti gak pusing. Kasih nama di sini pertemuan kelima. Dance crab. Lalu klik save. Nah, otomatis dia akan tersimpan ya. Oke, karena materi pertemuan kelima ini sudah selesai, maka kakak ada PR. PR-nya itu kakak open dulu. Sepertinya di ini tugas ketiga. Karena baru ada baru ada 3 tugas. Kita open. Jadi tugasnya itu sekarang itu apa sih Kak? Nah, kalian mengkombinasikan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan pertemuan sebelumnya. Coba kita play, kita zoom, play. Nah, tugasnya itu adik-adik yang membuatnya sama kepiting goyang ataupun yes. Di sini ada balon, ketika diklik dia akan menambah lagi. Nah, ketika diklik dia akan menambah balonnya. Klik dia akan menambah. Nah, di sini kan ada clone, ada 2 clone, ada kiri, ada kanan. Lalu di sini ada balon. Nah, ini nanti adik-adik pertama ini clone ada di pertemuan kedua. Lalu balon di pertemuan keempat. Oke, nanti buka lagi materinya kalau lupa. Oke, paham ya? Udah ya PR-nya. Oke. Apabila sudah paham, kita kembalikan lagi. Kakak ucapan terima kasih banyak bagi adik-adik yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap jaga protokol kesehatan kalau ingin keluar rumah,
Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.